Kisah 25 Nabi dan Rasul. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail. Ibunya bernama Siti Sarah. Nabi Ishak diutus untuk masyarakat Kanaan, khususnya di kota Hebron, karena kaumnya tidak mengenal Allah. Sebelum kelahiran Nabi Ishak, Sarah dan suaminya Ibrahim mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu, malaikat Jibril menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 100 tahun. Ishak pun akhirnya terlahir di kota Kanaan pada tahun 1761 sebelum Masehi. Ishak merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. Bersama Ismail, ia menjadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. Ketika Ibrahim telah sangat tua, Ishak belum juga menikah. Ibrahim tidak mengizinkan Ishak menikah dengan wanita Kanaan karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Karena itu, Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Haran, Irak, dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud adalah Rifkah binti Batnail bin Nahur, saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishak. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah ibunya dialami pula oleh Ishak. Istrinya merupakan wanita mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban darinya, maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah penantian panjang, keajaiban itu pun datang. Rafiqah hamil dan ternyata Allah memberinya anak kembar. Ialah Iklish atau Isau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak. Ia dianugerahkan 2 orang putra di usianya yang telah senja. Salah satu putranya pula kelak menjadi seorang rasul. Ialah Nabi Yakub yang kelak menjadi bapak dari Nabi Yusuf, Bunyamin, dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal Bani Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Kelak dari Bani Israel ini pula lahir sederet nabi dan rasul. Allah menyebut dan memuji ketiga nabi, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub dalam firman-Nya yang artinya, "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik." Quran Surat Syad ayat 45-47. Nabi Ishak alaihi salam diangkat menjadi nabi sesudah ayahnya. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu dan hikmah. Ishak diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Palestina, khususnya daerah Kanaan dan Syam. Ishak meneruskan dakwah ayahnya Ibrahim yang sudah tua, seperti halnya nabi-nabi lainnya. Maka Nabi Ishak pun diperintahkan untuk mengajarkan cara-cara salat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Dalam memimpin kaumnya, Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah, sehingga umatnya merasa senang, rukun, dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah. Setelah selesai dengan tugas kenabiannya dan sebagai utusan Allah untuk berdakwah menegakkan agama Allah untuk kaumnya, beliau wafat. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di Palestina bersama Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah.
Jasadnya dimakamkan di Palestina, tepatnya adalah di Gua Makfilah di kota Palestina sekarang. Di atas Gua Makfilah ini dibangun sebuah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Ibrahim. Di gua ini juga dimakamkan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah, Nabi Yakub alaihissalam putranya Nabi Ishak, Rafkah istri Nabi Ishak, dan juga Leah istri Nabi Yakub. Itulah kisah dari Nabi Ishak alaihissalam. Kisah ini kudapatkan dari berbagai sumber di internet. Dan meskipun bukan kisah yang panjang, tapi kalau ada teman dengar yang tahu kisah ini lebih detail, bisa tulis saja detailnya di kolom komentar ya. Itu saja untuk pembacaan kisah 25 Nabi dan Rasul kali ini. Dan sampai jumpa di pembacaan kisah 25 Nabi dan Rasul berikutnya.